Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Ibu-ibu para jamaah taklim Masjid An-Nur yang sama-sama mengharap kepada Allah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang terakhir, kata Roma Irama. Terakhir apa, Bu? Terakhir ngaji taklim secara rutin. Bukan berarti kita libur, bukan. Tapi pengajian rutin sementara dihentikan, di-off-kan. Kenapa? Agar kita fokus minimal 3 hal. Ya, di bulan Ramadan itu kita fokus minimal 3 hal. Yang pertama, siang harinya kita melakukan ibadah sahur, malamnya kita fokus ibadah tarawih, subuhnya fokus kita bertadarus. Ya, di sela-sela itu baru kita baca buku yang lain, ya, ngapalin doa-doa. Tapi yang fokus ini, jangan sampai ini terlalaikan. Maka kita sekarang wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masih ingat, yaitulah sahur Ramadan 1441. Kita ini dalam keadaan sedih, ya, tarawih dibatasi, ya, kemudian tidak ada ceramah Ramadan. Aktivitas sudah sama. Tahun ini insya Allah Ketua Umum DMI Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kala sudah membolehkan Ramadan ini disilakan, yaitu jangan tarawih secara terbuka. Jangan dihalang-halangi, ya, jangan dicegah. Tetap kata beliau, Ramadan ini dibuka 24 jam masjid. Tetap kita karena masih pandemi, walaupun kata Kapolres Jakarta Pusat, Bu, Kamis yang lalu saya pertemuan dengan Kapolres Jakarta Pusat beserta ormas-ormas Islam bahwa Jakarta Pusat ini sudah hijau. Jadi dibandingkan dengan Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan, bukan kata saya menghadiri pertemuan dengan Kapolres se-Jakarta Pusat dengan ormas-ormas Islam, Persis, Muhammadiyah, NU, LDII, Komito. Nah, menginformasikan bahwa kami nanti Ramadan akan keliling, kata Kapolres. Kenapa? Jakarta Pusat ini sudah hijau, maka silahkan untuk makan tarawih secara luas. Itu kata Kapolres. Maka kita barangkali ini salah satu bentuk diijabahnya doa kita. Tapi kita tidak boleh henti-hentinya. Tetap kita berdoa, karena bagaimanapun juga doa itu tidak boleh berhenti. Baik ibu-ibu, karena banyak ragam umat Islam menyambut bulan Ramadan, maka kita judul malam ngaji malam ini judulnya Sambutlah Ramadan secara syar'i. Sambutlah Ramadan secara agama. Kebalikan dari syar'i yaitu adi. Sambutlah Ramadan dengan adi, dengan adat. Saya tidak akan membahas tentang adatnya, tapi sambutlah Ramadan secara syar'i, secara agama. Yang pertama, sambutlah Ramadan secara syar'i. Yang pertama, sambutlah Ramadan dengan gembira, dengan sukacita, dengan berlapang dada. Jadi kalau ada orang Islam besok menyambut Ramadan, maaf, dengan keluh kesah, sedih, ngomel, berarti dia bukan bagian orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasul. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyambut Ramadan dengan cara gembira, dia termasuk ciri orang yang beriman.
Maka yang pertama, sambutlah Ramadan secara syar'i, sambutlah Ramadan dengan gembira, dengan sukacita, dengan lapang dada. Bahasa Nabi Bu, menyambut Ramadan dengan gembira, dengan sukacita, bahasa Nabi namanya tarhib. Apa Bu? Tarhib. Tarhib itu dari kata roh apa? Yurah ibu tarhiban, artinya gembira, sukacita, lapang dada. Ya, jadi kita yang pertama rambut baru secara syar'i yang pertama yaitu dengan gembira, dengan sukacita, dengan lapang dada. Makanya Rasulullah ketika bulan Ramadan, bulan Ramadan itu diperlakukan seperti makhluk yang berakal. Dalam tradisi Islam, ketika menyambut tamu ada dua kata yang sering diungkapkan oleh umat Islam, termasuk oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, kalau kita kedatangan tamu dalam bahasa Islam, sambutlah dengan ahlan wa sahlan. Apa Bu? Ahlan wa sahlan. Ahlan dari kata ahlun, apa? Keluarga. Jadi ahlan wa sahlan, selamat datang wahai keluargaku. Jadi kalau ibu-ibu diundang oleh seseorang, datang ke undangan selama undangan tersebut sesuai dengan ajaran Islam, berarti ibu itu diaku oleh keluarga dia. Dan kita diaku oleh ibu sebagai keluarga. Maka Rasulullah umat Islam ketika datang ke siapa saja ke rumah kita, sambutlah dengan ahlan wa sahlan. Selamat datang keluargaku dan dimudahkan oleh Allah sampai ke sini. Yang kedua, Rasulullah, para sahabat umat Islam ketika nyambut tamu dengan kata-kata marhaban ya Ramadan atau marhaban ya syahru Ramadan. Rasulullah, ibu-ibu, ketika menyambut bulan Ramadan memperlakukan seperti kepada makhluk hidup. Padahal bulan itu adalah makhluk mati, makhluk yang tidak berakal. Saking apanya Bu? Saking agungnya. Bulan Ramadan saking agung, Rasul menyambutnya dengan marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Coba Bu, bandingkan dengan orang barat. Orang barat menyebutkan welcome ke ibu di mana tulisannya? Di kesetan. Orang barat selamat datang di kesetan. Ibu sering baca nggak? Di kesetan coba. Ya, tulisannya welcome, bacaannya welcome. Di kesetan. Kenapa? Karena orang barat, orang kafir Bu, ada peribahasa begini. Apa arti sebuah nama? Jadi bagi orang kafir, orang barat, nama itu nggak penting. Padahal dalam Islam sangat penting sekali. Pertama Bu, nanti kita akan dipanggil oleh Allah di alam mahsyar satu persatu. Kata Nabi, kita akan dipanggil nama kita dan bapak kita. Makanya kalau ibu ya, kalau ibu Bu, suami, maaf, Bu Erna, ya, Rizal Asmullah, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh setelah nama kita, suami kita. Kenapa Bu? Karena nanti di akhirat itu bakal dipanggil nama ibu dengan bapak ibu. Contoh, Ade Rahman bin Koko Komarudin. Kata Allah, Ade Rahman bin Komarudin. Ya. Jadi ibu jangan kayak para pejabat. Ibu siapa? Dulu Ibu Tim Soeharto, Ibu Ani Yudhoyono, nggak boleh. Ibu harus bapaknya. Kenapa? Karena dalam Islam nama itu sangat penting. Ya. Dulu Bu, di zaman Nabi ada sahabat Nabi masuk Islam. Namanya itu tidak Islami. Yang pertama namanya Harbun. Tahu Harbun? Artinya apa? Harbun artinya perang. Jadi waktu damai inginnya perang dan diganti oleh Nabi. Ya. Yang kedua, dulu ada sahabat Nabi yang masuk Islam sudah dewasa. Namanya apa Bu? Huznan. Tahu apa huznan? Huznan artinya sedih. Banyak duit, sehat, sedih, diganti oleh Nabi. Ya, oleh Nabi namanya diganti. Kenapa?
dalam Islam kata Rasulullah, al-ismu yadullu musamma alaihi. Nama itu kata Rasulullah menunjukkan kepada apa yang diberi nama. Ada di sini nama Solehah? Ada namanya Solehah? Itu orang tua kita memberikan kepada kita namanya Solehah, itu biar anaknya soleh. Itu dalam Islam. Makanya kalau kita dibandingkan ucapan selamat orang Islam dengan orang Barat berbeda. Orang Barat menempelkan selamat datang di kesetan, sementara kita minimal di gerbang pintu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang wahai keluargaku dan selamat datang wahai tamu yang agung. Rasulullah menyambut bulan Ramadan dengan marhaban, artinya senang, bangga, gembira dan lapang dada. Kita besok menyambut Ramadan seperti itu. Jangan dengan keluh kesah, dengan omelan, ataupun dengan sikap yang tidak baik. Sambutlah Ramadan secara syar'i. Yang pertama, sambut dengan sukacita atau gembira. Yang kedua, sambutlah Ramadan secara syar'i. Sambutlah Ramadan dengan doa. Sambutlah Ramadan dengan doa. Memang Ibu yang saya baca di berbagai buku memang tidak ada doa khusus menyambut Ramadan. Ya, sepengetahuan saya. Jadi tidak ada doa khusus menyambut Ramadan. Yang ada Bu, doa setiap awal bulan. Jadi Ibu memulai besok saum Bu, Ibu sebelum maghrib minimal 5 menit sebelum maghrib lihat ke langit menghadap kiblat sambil membaca doa. Apa doanya Bu? Allahumma ahillahu alaina bil imani wa bil imani wal amri wal islami was salamati rabbuna wa rabbukallah. Itu doa menyambut awal bulan, termasuk awal bulan Ramadan. Nanti Ibu tanggal 1 Syawal Idul Fitri sambut lagi dengan doa. Nanti dalam bulan Zulqa'dah tanggal 1 sambut lagi dengan doa. Nanti tanggal 1 Zulhijjah sambut dengan doa. Terus minimal kita 12 kali akan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wal islami was salamati rabbuna wa rabbukallah. Itu doa menyambut awal bulan. Karena bulan Ramadan tanggal 1 beri sambut dengan doa. Allahumma ya Allah ahillahu alaina, semoga engkau menampakkan kepada kami hilal. Apa hilal? Bulan sabit namanya hilal. Ya. Terus bil amni dengan penuh rasa aman. Jadi mudah-mudahan Ramadan besok Bu tidak ada huru-hara, tidak ada keributan, tidak ada demo, dan juga tidak ada bom bunuh diri. Ya, jadi Ibu jangan nekat. Kayak di Makassar, Ibu pakai cadar, naik motor, meledakkan istana. Ibu boleh benci pada seseorang, tapi jangan nekat. Ya, dalam Islam tidak diajarkan kita benci kepada seseorang, hatta benci pada presiden pun tidak boleh bunuh diri. Ya, di suasana aman. Ada Ibu, kalau Ibu belajar tentang jihad, ada istishhad. Apa istishhad Bu? Yaitu meminta mati, tapi dalam suasana perang, bukan suasana aman. Kalau dalam suasana aman, ulama Islam sepakat hukumnya haram. Nah kita Bu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan besok aman, tentram, tidak ada huru-hara, tidak ada keributan, tidak ada demo. Tenang. Terus wal iman, Ibu sambutlah dengan penuh rasa iman. Jadi kalau Ibu besok sahur bukan karena ikut-ikutan. Besok Ibu tarawih bukan karena lihat orang. Kita tadarus habis subuh bukan enggak enak, tapi harus dasarnya iman. Wal islami kata Rasulullah, sambutlah Ramadan secara islami. Ya, jadi jangan kita menyambut Ramadan dengan macam-macam. Minimal apa Bu? Persiapkan mental. Ya, persiapkan mental. Persiapkan fisik.
biar kita mampu. Kenapa? Masya Allah, pahala saum itu, ya pahala saum, nama surga itu berbeda. Kalau tukang sholat, nama surganya sholat, pintunya pintu sholat. Kalau ibu rajin bersedekah, masuk surga, pintunya pintu sedekah. Kita rajin puasa, apa nama pintunya, Bu? Ar-Rayyan. Pintu surga bagi orang yang ahli puasa namanya Ar-Rayyan. Ya, jadi yang kedua, Bu, sambutlah itu Ramadan dengan doa. Nah, Ibu, setelah kita sampai Ramadan tidak boleh berhenti berdoa. Kenapa? Coba Ibu, kalau Ibu baca Quran, ulang dari sini, Bu. Perintah saum itu ada 4 ayat. Bu, dalam Al-Baqarah perintah saum ada 4 ayat. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum. Saum Ramadan maksudnya. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi saum itu bukan hanya syariat Nabi Muhammad, tapi syariat nabi-nabi sebelum kita. Ya, untuk apa kita saum? La'allakum tattaqun. Agar kita dengan saum menjadi orang yang bertakwa. Ayat 184-nya, saum berapa lama, Bu? 1 bulan penuh. Jadi kalau Ibu nanti ditanya, saum kita berapa lama? 30 hari. 29 salah. Yang benar saum lamanya 1 bulan penuh. Ayatnya ayat 184. Ayyamam ma'dudat. Saum adalah hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya 1 bulan. Ayat 185-nya tentang apa, Bu? Tentang Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunnya Al-Quran. Ayat 185, Bu. Coba sepintas. Kalau kita baca ayat, sepertinya tidak ada hubungannya. Apa bunyinya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Tentang apa itu? Kata Allah, apabila hambaku meminta kepada aku berdoa, jawab oleh Bapak Muhammad, Allah itu Maha dekat. Ayat 187-nya apa? Tentang saum. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Ayat apa? Bahwa di malam bulan Ramadan, Ibu yang punya suami, yang punya istri boleh hubungan suami istri. Ada 4 ayat. Ayat 183 wajib saum, ayat 184 saum itu 1 bulan penuh, ayat 180 turun Al-Quran, ayat 185 tentang berdoa, ayat 187-nya kalau sepintas kok langit saum kok tiba-tiba tentang berdoa. Artinya, Bu, kita setelah menyambut awal bulan Ramadan dengan doa, setelah tanggal 1 Ramadan tidak pernah berhenti berdoa. Kenapa? Nih hadis Rasul, kata Rasulullah, salah satu la turaddu da'watukum. Ada 3 orang, 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Jadi kalau kita punya pemimpin adil, berdoa diijabah. Jadi selama ini kita meminta kepada Allah, bukan Allah tidak memberi. Kita belum punya pemimpin yang adil. Yang kedua kata Rasulullah, as-shaimu hatta yuftira, yang akan diijabah, didengar, yaitu adalah oleh Allah orang yang sedang saum sehingga Ibu berbuka. Jadi kita dari sahur sampai menjelang maghrib tidak boleh berhenti berdoa, minimal setelah sholat selama bulan Ramadan. Maka sambutlah Ramadan yang kedua secara syar'i dengan doa. Kumpulkan dari sekarang, Bu, doa-doa apa saja Ibu harapan, keinginan
kekhawatiran mumpung di bulan Ramadan ibu banyak berdoa. Yang ketiga ibu, sambutlah Ramadan secara syar'i, sambutlah Ramadan dengan ilmu. Masih banyak orang Islam sahur tapi tidak memperhatikan rukun dan syaratnya. Sahur tapi tidak memperhatikan tentang apa-apa yang membatalkan ibadah sahur. Karena sahurnya adalah tidak berdasarkan ilmu, maka sahurnya STMJ. Apa STMJ? Sahur terus maksiat jalan. Kenapa? Karena nggak basic ilmu. Basicnya bukan ilmu. Minimal ilmu apa yang disiapin? Minimal 3 yang kaitannya dengan Ramadan. 1, ibu kaitannya dengan sahur. Ibu jangan sampai nanti baru kita sahur 5 hari muncul pertanyaan. Ini adalah pertanyaan jadul, pertanyaan abad 20. Ustaz, kiai, ulama, ustadzah, mama, kalau sedang sahur, mobil batal atau tidak? Itu selalu muncul. Ustaz, kalau kita sedang sahur, gosok gigi pakai odol batal atau tidak? Kata saya, orang yang sedang sahur mobil batal kalau mobilnya dimakan. Zorok tuh batal nggak bu? Zorok tuh masa selapar kita nggak akan mungkin makan mobil, bener kan? Zorok tuh. Kata saya, iya itu saya banyak temannya. Terus orang yang sedang sahur gosok gigi pakai odol batal apabila gosok gigi sambil makan odol. Batal bu? Batal. Cuma kerajinan. Kok odol dimakan apa enaknya? Dan memang betul orang yang sedang sahur itu godaannya luar biasa. Nih bukan kata saya, ya ada komentar ulama kedokteran muslim bu, ngomong begini, sumu tasibu, sahurlah kamu pasti sehat. Orang yang sedang sahur bu, kalau kita lihat air jam 12 siang, air itu kebayangnya apa? Kopi. Lihat kecoa mati bu, jam 1 siang orang sedang puasa dianggapnya kurma. Itu yang sedang sahur, ya. Tapi kita tidak begitu. Muncullah bu pertanyaan tuh yang sedikit intelek. Kan ibu ini kan kemarin ada divaksin kan, baru 1 kali kan, nanti vaksin yang kedua itu bulan Ramadan. Muncul pertanyaan ini agak intelek. Ustaz, kalau besok divaksin batal atau tidak? Jawabannya tergantung isi vaksinnya apa. Kalau vaksinnya kayak infusan yang kuat makan, tidak lapar, tidak haus, nah itu batal puasanya. Kenapa? Karena yang disuntikannya adalah sama dengan nasi, sama dengan air. Kan ada infusan untuk pengganti makan kan? Walaupun diinfus itu tetap batal. Yang kedua bu, segala sesuatu yang lewat mulut, apapun bentuknya batal. Ya, jadi segala sesuatu yang lewat mulut, jangankan nasi, kurma, comro, misro, cendol, ya. Kalau lewat mulut batal. Apapun tadi upil, ya itu batal. Ya, jadi kesimpulannya bahwa divaksin, kalau vaksin untuk pencegahan corona tidak membatalkan sahur. Makanya sambutlah Ramadan secara syar'i. Yang pertama, sambutlah dengan ilmu tentang sahur. Jangan sampai ibu-ibu sahur Ramadan tapi tidak dapat pahala sahur. Kata Rasulullah, bu, rubba shaimin laisa lahu min syami illa 200. Banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan haus saja. Bagaimana? Hanya dia tidak makan minum saja. Riba, ngomongin orang, dusta, bohong, tetap jalan, maka sahurnya batal. Yang kedua bu, kaitan dengan tarawih. Kita jangan goyah bu, karena saat sekarang di tengah-tengah masyarakat kita, jangankan dengan yang 21 rakaat, dengan yang 11 rakaat saja kita ada perbedaan. Saya disalahin memimpin tarawih yang 11-4-4-3. Harus bagaimana? Harus 2-2-3. Kata saya tidak menyalahkan yang 2-2-3, tapi jangan disalahkan kami juga yang 4-4-3. Dan yang terakhir tadarus.
Jadi kita tadarus itu harus meningkat. Jadi bukan sekedar baca, tapi menyimak dengan baik. Nah ini Ibu, 3 hal ini tolong sambutlah Ramadan secara syar'i. Mudah-mudahan kita besok menyambut Ramadan dengan gembira, dengan sukacita, dengan lapang dada. Sambutlah Ramadan dengan banyak berdoa, dan sambutlah Ramadan dengan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini Bu, kurang lebih 1 tahun terakhir, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Adapun kita yang tidak hentinya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa berikan kesehatan, berikan umur panjang, sehingga kita bisa bertemu dan berjumpa kembali Syawal yang akan datang. Sebenarnya kalau saya Bu sudah malu ngajar ibu-ibu itu, cuma ibu aja tidak punya rasa malu. Kalau saya udah malu Bu ngajar di sini itu kayak nggak ada ustaz lagi. Yang kedua, ibu tidak bosen lihat saja gitu bertahun-tahun. Nah ini jadi, tapi kalau ibu masih mempercayakan, kita hanya minta doa saja. Mudah-mudahan berikan kesehatan, berikan umur panjang. Demikian juga ibu-ibu mudah-mudahan sehat, umur panjang, dan diberikan rezeki yang barokah. Insya Allah kita bisa bertemu dan berjumpa kembali pasca Ramadan yang akan datang. Ini barangkali Bu ya. Kalau seandainya ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak pas ucapan saya, mohonkan maaf Ibu. Saya juga sama manusia seperti ibu-ibu, hanya sedikit barangkali punya ilmu menyampaikan kepada ibu-ibu ya. Jadi Bu, mohon maaf lahir batin ya. Kita selalu berdoa, tidak henti berdoa. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur panjang. Cukup ibu-ibu? Cukup ya. Sekian dan terima kasih. Kita selalu berdoa Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, harus nanti hari Selasa atau hari Rabu, karena sekarang mengawali puasa ada 2 hari yang berbeda. Tapi tunggu pemerintah. Kalau pemerintah sudah benar, insya Allah akan sama. Tapi kalau lebarannya sama, insya Allah. Yaitu hari Kamis tanggal 14 Mei. Mengawalinya ada 2 yang berbeda. Tapi kita tetap tunggu pengumuman dari pemerintah. Nah, kalau ibu umpan, maka jangan lupa berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wal islami was salamati rabbuna wa rabbukallahu. Sekian dan terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.